Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi, bersua lagi setelah beberapa hari kita melalui tanggal 1 Syawal ya. Mudah-mudahan semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran sebagai way of life ataupun jalan hidup, kita masih bisa terus lanjutkan. Kemarin masih di surat An-Nur ya. Kita sudah sampaikan, sebelumnya saya sampaikan nih, kami berada di rumah sakit Fatmawati ya. Jadi agak telat sedikit biasanya. Jam 6 sudah mulai, ini jam 8 baru kita mulai ya. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Mulai dari siang, malam, kemudian juga bagaimana Allah menggambarkan proses awan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar cerah-cerah hujan, kemudian ada es, ada awan yang berbentuk gunung dan sebagainya. Lalu disampaikan juga tentang pergantian siang dan malam. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-46. Ayat ke-46 surat An-Nur. Silakan dibuka ya. Sebelum, kalau masuk ke sini harus ada ini, ada ciri hijau ini. Hijau ini berarti layak masuk, karena ditembak dulu tadi. Lihat, cek suhu ya. Karena ini rumah sakit standar COVID ya, COVID-19. Silakan teman-teman buka di ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguh sudah kami turunkan ayat-ayat yang jelas atau yang menjelaskan, dan Allah memimpin atau menunjuki kepada orang yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi udah jelas nih ayat-ayat sudah jelas, ayat-ayat Allah sudah jelas ya tadi, baik di alam ini, kemudian bagian dari cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi, itu sudah jelas ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah ada orang yang mau melihatnya ya. Saya pakai sarung tangan. Ini bukan gaya-gayaan, bukan, memang untuk perlindungan diri. Apakah ada orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah? Sementara kalau kita lihat ayat ini disebutkan laqad anzalna ayatin mubayyinat. Ini sudah turun ayat Allah yang memberi penjelasan. Sudah ada tuntunan yang kita semua merasa nyaman dengan itu. Kalau dia bersalah ya ada hukuman. Kalau dia melakukan perintah ya, dia pasti dapat ganjaran. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga. Nah, orang-orang yang
yakin dengan akhirat, dengan jalan ini, dengan ayat-ayat ini, itu adalah orang-orang yang punya keteguhan, istiqomah. Dan kita merasa nyaman dengan itu. Kan sudah jelas di ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana yang buruk, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Yang haram ada hikmahnya tersendiri kenapa dia diharamkan. Sementara yang halal sudah jelas. Ini ayat-ayatnya sudah terang benderang. Makanya ada satu kisah ketika beberapa petinggi Quraisy mendengarkan suara Nabi, dengarin suara Nabi. Malam-malam ketika Nabi mendengarkan Al-Quran, mereka dengerin itu malam-malam. Suatu ketika ketemu sama orang yang juga ikut dengerin juga gitu. Siapa yang ikut dengerin juga? Ya para petinggi Quraisy. Karena daya tarik Al-Quran itu luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan? Diobrolin, kamu ngapain di sini gitu? Jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu teman-teman. Pokoknya kita harus rahasiakan gitu. Jadi ada orang-orang yang memang tertarik dengan Al-Quran itu dari sisi bacaannya aja, belum dari sisi keteraturan dia, bagaimana Al-Quran diciptakan, diturunkan sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan keadaan masyarakat waktu. Nggak sembarangan. Contoh, ketika diturunkan ayat tentang khamar, ada 3 tahap. Tahap pertama disebutkan khamar itu ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Nomor 1, orang sudah mikir kan tentang khamar. Ya. Selamat datang Pak Duki dari Jambi. Mudah-mudahan berkah kehidupannya ya, termasuk tanamannya. Berkah ya Allah. Jadi ayat khamar itu ada 3. Pertama, 3 ya. Pertama disebutkan ada manfaatnya tapi banyak mudaratnya. Yang kedua, jangan kamu dekati sholat. Ya. Wa antum sukaro. Sukaro itu artinya mabuk. Ketika mabuk jangan dekati sholat. Berarti udah ada 5 waktu yang dia tidak boleh mabuk. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. Nah tadi jadi intinya adalah untuk mabuk itu ada 3 tahap. Jadi Allah itu sesuai dengan kondisi kita, ya, kondisi kita. Sampai di ayat terakhir bahwa khamar itu najasun, itu najis, jauhilah. Sampai dibuangin itu. Ada prosesnya juga. Jadi itulah al-bayyinah. Ya. Makanya ada surat khusus namanya surat al-bayyinah di Sama ya. Ini sudah jelas. Bayyin. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menunjuki kepada siratal mustaqim. Selamat datang Kak Sulhi, aktivis politik di Jakarta ya. Mudah-mudahan berkah kegiatannya menolong umat. Jadi ada 3 tahap. Lagi streaming dulu ya, santai aja. Nanti sih. Ada 3 tahap. Nah, kembali lagi bahwa Allah menunjuki ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap semangat Kak Sulhi ya. Mudah-mudahan orang-orang mukmin yang bergerak di bidang politik itu menguatkan keimanan. Insyaallah. Siap katanya. Masih di ini nih di Jakarta nih Kak Sulhi, di mana, di Fatmawati ya. Kebetulan ada pasien harus kita bawa. Makanya ketika kita sholat setiap sholat ada Al-Fatihah, ihdinas siratal, kita minta kepada Allah supaya dapat siratal mustaqim. Oke, kita lanjutkan. Di ayat yang ke-47, ayat 47 ya.
wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan orang-orang yang berkata amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa birrasuli, dan rasulnya, dan kami mentaatinya, wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum, ya. Tapi setelah itu mereka berpaling, nengok ke belakang, sabodo teuing, ya. Amin guys, mudah-mudahan sama-sama kita beramal. Tsumma yatawalla fariqum minhum mim ba'di dzalik. Lalu mereka, sebagian dari mereka berpaling. Ya. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang mukmin. Palsu keimanan. Kenapa? Ada yang ngomong, saya beriman. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Rasul. Saya taat pada Allah dan Rasul. Tapi setelah itu berpaling. Padahal sudah diberikan ayat-ayat yang bayinah, ayat-ayat yang kita nyaman di sana, ayat-ayat yang kita nyaman di sana, yang orang mukmin itu merasa nyaman. Contohnya apa? Dianjurkan untuk menikah, kan ini sudah, kan menikah itu merasa nyaman. Ya, ada sakinah, mawadah, waroh. Bukan berarti nikah dengan si sakinah, dengan si mawadah, dengan si rohmah. Sakinah, mawadah, waroh. Ada kenyamanan di situ. Karena baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Itulah yang namanya Islam. Sementara ada orang yang ngomongnya bahwa saya Islam, saya mukmin, tapi palsu lah itu. Kenapa? Ani yatawalla fariqum min, mereka berpaling, nggak mau. Jadi ada orang-orang muslim, ya, mungkin mengatakan dia mukmin, amanah, ya. Padahal mukmin kan ada 3 sebenarnya syarat-syarat. Mungkin teman-teman sudah kebayang, ya, 3 syarat-syarat mukmin. Takriru bil lisan, omong, tasdiqu bil qalb, yakin, ya. Wal amalu bil arkan atau bil jawari. Harus ada amalnya. Akidah itu harus nimbul. Iman itu harus ada timbul, bukan cuma di bibir saja, manis bibir. Harus ada nimbul. Iman tapi jahat sama tetangga, enggak iman. Iman tapi mencuri, tidak ada iman. Makanya kata Nabi, ketika dia mencuri tidak ada iman, ketika dia berzina tidak ada iman sih. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada orang-orang yang ngomongnya saja ila rasulihi ila mana? Minhum mim ba'di dzalika wa ma ulaika bil. Kata Allah bukan benar. Sama seperti ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah. Mereka berusaha menipu Allah. Allah aja dia tipu. Bisa kebayang gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak ada nih niat-niat untuk menipu orang siapapun, baik dia rakyat ataupun pejabat, orang terpandang atau orang tidak terpandang, ya. Karena itu ciri-ciri munafik. Nah, ini ada sekelompok orang yang ayat-ayatnya sudah jelas dan dia mengaku muslim tapi dia tidak mau. Ya. Kok istrinya nggak pakai jilbab? Itu mah budaya orang sono, itu mah beda budayanya. Dia muslim. Kalau sholat dia pakai apa? Kan bukan kena. Dan mestinya tidak ada perpisahan antara aurat di sholat dengan aurat di luar sholat. Jadi jilbab itu bukan budaya Arab, bukan, itu disuruh Allah. Pak, saya kan belum kuat nih pakai jilbab, hareudangnya panas. Biasainlah minta sama Allah pakaian takwa, ya. Pakaian takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid
bittaqwa, maka berbekallah engkau karena takwa bekal-bekal yang terbaik. Lanjut di ayat yang ke-48 ya. 48 surat An-Nur, surat ke-24. Wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum. Berhukum itu berarti mengambil keputusan. Di antara mereka, sebagian dari mereka mu'ridun, nggak mau. Artinya nggak mau itu ngeles, nggak mau datang. Ketika dipanggil Allah dan Rasulnya, ayo sini, ada masalah apa? Ayo gitu. Ya, ada masalah apa? Fariqum minhum mu'ridun, mereka nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu Allah dan Rasulnya kalau memutuskan suatu perkara, udah selesai. Yang benar, yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan batil. Ya. Apa contoh perkara yang disampaikan oleh Rasulullah ketika yang benar adalah benar? Satu ketika ya, orang-orang Yahudi itu hendak mendera itu artinya memukul orang yang berzina waktu itu. Kemudian karena waktu itu Nabi sebagai penguasa di Madinah, sebagai presiden lah kira-kira gitu di Madinah, masalahnya diadukan ke Nabi. Kemudian Nabi bertanya, emang di Taurat begitu? Di kitab Taurat itu memang begitu? Maksudnya yang berzina itu dipukul. Kemudian orang-orang itu bilang, iya, yang berzina itu dipukul dan ditampilkan, dipermalukan dan dipukul. Oke, kata Nabi, coba bawa kitab kamu ke sini. Ini redaksinya bahasa saya, kira-kira. Kemudian ketika dibawa, dibacakan surat tentang zina di Taurat. Kemudian ketika disebutkan hukuman zina, orangnya ini mungkin kayak gini nih, misalnya kayak gini. Ini menutup ayat tentang rajam, tentang pembunuhan, bunuh bagi orang yang berzina, bunuh. Kemudian Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam adalah seorang ulama Yahudi yang masuk ke Islam. Dia bilang, buka itu, ininya dibuka. Ketika dibuka, benar Taurat itu juga isinya ketika lagi berzina rajam, dan Nabi menyuruh dia rajam. Kalau di Indonesia bisa ke rajam? Belum bisa, dia belum bisa jadi hukum positif di Indonesia. Ya. Kalau ada orang berzina terus kita pukul, kita bunuhin, kita yang kena masuk penjara. Ya, umat muslim di Indonesia masih memilih hukum yang berbeda dengan hukum Al-Quran. Nah, orang munafik ini tahu bahwa ketika kalau ada masalah itu ditegakkan. Itulah yang membuat kenyamanan pada kita kaum muslim. Ketika ada hukuman diberi hukuman. Ketika dia berbuat salah diberi hukuman. Ketika dia berbuat baik diberi reward lah gitu. Ketika dia melakukan kebaikan dipuji, diberi dan sebagainya. Dipujinya tapi jangan di depan. Seperti kisah kemarin saya ceritakan mengenai Salman, benar, sedekah Salman. Nah, jadi orang-orang munafik itu dia tahu, makanya dia ketika dipanggil nggak mau dia. Ya. Dipanggil kalau sesuatu itu bakal merugikan dia, itu yang perlu diingat. Dipanggil ketika sesuatu itu merugikan dia nggak mau.
Nah, ini ciri-ciri bagi beberapa orang muslim atau yang mengaku muslim dan mukmin, tetapi ketika diberi kewajiban dia nggak mau. Kalau perlu cari yang paling ringan. Kalau ada yang ringan ya. Seperti panggilan untuk berjuang di jalan Allah. La tanfiru harro, jangan jangan keluar lagi panas begini. Kata Allah, qul naru asaddu harro. Katakanlah bahwa neraka itu lebih panas. Ketika berjuang ya udah berjuang aja. Memang berat, tapi itulah kejadian. Ada orang-orang yang memang tidak mau. Dan kita tahu orang munafik itu hampir 300 orang pulang dari Uhud. Dia pulang dari Uhud karena apa? Karena dipengaruhi oleh satu. Itu yang kita. Oke ya, lanjut ya. Zalika wa ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dia enggak mau. Nah, selanjutnya wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Ketika ya ditemukan oleh mereka al-haqqu ataupun hak mereka, ya, keuntungan bagi mereka, ya'tu ilaihi muz'inin, mereka datang dengan patuh. Nah, ini ciri-ciri orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau bahasa lain apa? Kalau bahasa lainnya dialah orang-orang yang datang menunjukkan Islamnya, menunjukkan mukminnya kalau lagi ada keuntungan. Islam palsu, mukmin palsu. Kalau datang waktu untung dia mau, kalau lagi enak dia mau ibadah. Kalau lagi kira-kira banyak keuntungan dia mau, dia menyebutkan, wah ayat ini gitu. Disampaikan kepada orang-orang, bahwa saya ini, wah saya sudah haji lah. Dan sudah haji, banyak yang saya berikan kepada orang-orang, ya pilihlah saya misalnya ya, kalau di sisi politik atau ada sesuatu yang lain. Makanya wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah sisi-sisinya aja, pinggir-pinggirnya doang. Sisi-sisinya menyembah Allah, tapi dalamnya dia nggak mau. Nah, kasus ini adalah orang-orang yang mau datang ketika ada hak dia. Wah, dia datang dengan patuh gitu. Ini jangan ditiru ya, beberapa kaum muslimin, saya nggak sebut semua. Beberapa kaum muslimin tuh gitu. Ini ada hak saya nih, kalau perlu ribut. Padahal dia bukan hak dia juga itu. Contoh, beberapa bantuan misalnya, atau beberapa zakat misalnya, atau bantuan yang mestinya dia nggak dapat, tapi dengan ngomong iya saya kan begini. Auzubillah, kalau bagi saya orang-orang itu adalah orang-orang yang pengen keadaannya dibuat seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kasus seperti ini. Ya. Ya'tu ilaihi muz'inin. Dia datang dengan patuh. Kalau ada haknya dia di situ, ada keuntungan dia di situ. Muslim palsu ente. Jangan ngomong begitu sama orang ya. Dipukul nanti. Artinya apa? Ini keimanannya belum sampai ke hati. Belum tasdiqu bil qalb, enggak yakin. Nah, lanjut ya. Di ayat jemaah kampung takwa astagfirullah, lagi saya sampaikan, kami di Rumah Sakit Fatmawati sekarang di Jakarta. Ini ada tanda biru ya, hijau ini. Ada tanda hijau, dia nggak boleh masuk ke dalam kalau sebelum ada tanda hijau. Alhamdulillah kita bisa juga hadir. Lanjut ya. Teman-teman yang di Kampung Asten silakan juga kalau sempat melihat.
Afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna yahi fallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Apakah ya, kayak gini. Dan Mbak Sukma, selamat datang. Ini kami sedang di Jakarta ya. Sekali lagi, afi qulubihim maradun, apakah di dalam hatinya ada penyakit, marad, amir tabu atau ragu-ragu ya, am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, kekhawatiran kalau Allah dan Rasulnya berkhianat terhadap dia atau tidak mau membela dia ya. Bal ulaika humudz zalimun, bahkan dialah orang-orang yang zalim. Nah, ini ada 3 penyakit nih yang diderita orang-orang yang tidak yakin, yang tidak mau patuh kepada Allah, dan ketika dia mau patuh kalau dia ada keuntungan di situ, ada haknya di situ. Ada 3 penyakit. Kita coba ya satu-satu. Afi qulubihim maradun, apakah dalam hatinya ada penyakit? Penyakit hati. Berarti memang ada penyakitnya. Contohnya apa? Wahan misalnya, penyakit cinta dunia. Ya. Kalau kita udah cinta di dunia, udah repot. Apa aja dibetulin, apa aja berusaha dibenarkan. Saya ada satu kawan itu juga melakukan satu kegiatan usaha atau bisnis. Nah, saya sempat ingatkan waktu itu, ini udah ditanya belum dari sisi syariahnya gimana? Oh enggak, benar ini syariah. Kemudian gagal itu. Ketika gagal dia bilang, iya benar saya waktu itu melakukan pembenaran, padahal itu nggak benar. Nah, itu memang dorongan dunia itu luar biasa. Ini penyakit wahan ini biasanya menyerang hati, cinta dunia. Siapa sih yang nggak mau sama dunia ini? Kan manis dunia. Ya. Hubbu syahawati minan nisa wal banin. Allah berikan kepada manusia itu cinta kepada wanita, anak, harta, kemudian kuda, kendaraan, sawah, ladang. Itu diberikan rasa cinta. Cuma jangan sampai ada tingkatan cintanya itu kita lewatin. Allah, Rasul, berjuang di jalan Allah ya. Wa jihadin fisabilillah. Allah, Rasul, barulah boleh nih. Atau cinta kepada lapisan-lapisan cinta ini itu didasari oleh Allah dulu gitu. Cinta kepada istri harus Allah dulu. Kalau istri berbuat yang nggak benar, ya jangan kita benarkan gitu. La ta'ati fil makhluk lil masyiatil khaliq. Nggak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat kepada Allah. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Luqman. Kalau engkau didebat atau dianjurkan dengan yang tidak kamu tahu ilmunya untuk berbuat yang tidak Allah ridho, jangan diikutin. Termasuk pada bos. Wah, saya nggak bisa karena bos saya kan kalau ini saya bisa dipecat. Ya dipecat aja. Kalau itu tidak sesuai dengan cara Allah, saya nggak bisa masuk begitu. Iya. Misalnya ada organisasi ya, kalau nggak ikut perintah saya, apapun perintah saya, Anda bakal saya pecat. Ada institusi begitu di Indonesia, masih ada. Beberapa perusahaan mungkin ada yang begitu. Beberapa bahkan ada institusi pemerintahan mungkin ya. Kalau enggak, kamu saya turunkan atau saya pecat ke sana atau saya pindah ke mana. Padahal itu sesuai dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh takut, nggak usah ngikut kalau itu tidak ada Allah ridho di situ. Makanya yang kemarin saya sampaikan, dia keluar karena bisnis dia menyuruh dia untuk berbuat yang nggak benar, yang musyrik. Dia keluar karena iman itu benar. Ya. Dalam suatu kisah, sahabat Nabi diperintahkan untuk datang ke satu tempat. Ya. Datang ke satu tempat, dia pergi bersama rombongan. Ditunjuklah satu orang.
untuk memimpinnya. Kamu pemimpin. Oke, jalan. Dia jalan sampai ke satu tempat, mereka berkemah. Mereka berkemah, terus menyalakan api unggun. Ya. Ketika menyalakan api unggun, pemimpinnya ngomong begini. Wahai teman-teman, aku kan pemimpin. Aku harus dipatuhi kan? Iya, dipatuhi. Nah, kamu harus mengikuti aku sekarang. Apa perintahmu, wahai pemimpin? Kira-kira begitu. Seluruh kamu harus masuk ke api itu. Api yang sedang membakar. Kan dibikin api unggun. Aku kan pemimpin. Iya, pemimpin. Nah, perintahku adalah masuk semua ke situ. Semua kamu masuk ke situ. Kamu harus taat padaku kan? Aku disuruh sama Nabi nih sebagai pemimpin. Kira-kira begitu ya. Apa yang dilakukan? Mereka dorong-dorongan gitu, bingung. Ada antara enggak sampai malam berakhir dorong-dorongan. Enggak boleh ini. Tapi kan kita disuruh jangan ini. Gini gitu. Maju mundur sampai pagi hari. Ini udah selesai itu apinya. Kemudian mereka pulang, pas pulang ngomong sama Nabi. Apa kata Nabi? Ini perlu teman-teman garis bawahi ya. Kalau kamu semua pada saat itu masuk ke api itu, masuklah kamu ke neraka. Kira-kira begitu. Kalau kamu masuk semua ke api itu, masuk semua kamu tuh ke neraka. Gitu. Apa maksudnya? Iya, kalau kamu nurutin pemimpin yang nggak bener kayak gitu, ya masuk neraka. Ibarat. Kenapa nggak bener? Orang dia memudorotkan, membuat dia celaka. Makanya ada kaidahnya la taati lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat kepada khaliq. Walaupun dia suaminya, walaupun dia bapaknya, walaupun dia bosnya, walaupun dia ustadznya, walaupun dia kiainya. Kalau dia ada sesuatu yang membuat Allah marah, nggak ridho, jangan ikutin. Jangan taklid buta. Itu kisah tadi kata Nabi, kalau kamu masuk tuh ke ini, masuk kamu habis, masuk ke neraka kamu gitu. Kembali lagi ya. Afi qulubihim marudun amir tabu, atau kamu punya penyakit yang kedua, penyakit ragu. Mestinya la raiba fi. Mestinya umat mukmin itu la raiba fi, tidak ada, tapi ini ada yang ragu. Benar gak sih saya bakal diberi kehidupan bahagia dunia akhirat? Benar gak sih kalau saya masuk Islam saya bakal aman, bakal ini? Benar gak sih saya bakal tenang hidupnya? Tetap dalam keraguan-raguan. Makanya kata Nabi yang dihafal oleh Hasan atau Husain, ya, dak ma yuribuk illa ma la yuribuk, kata Nabi ya, lewat Husain nih, tinggalkan yang kamu ragu, ikutilah yang kamu tidak ragu. Kenapa? Karena yang ragu-ragu itu udah allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu ada was-was yang disampaikan oleh setan. Ada was-was. Was-was, saya punya anak banyak. Aduh, nanti gimana ya sekolahnya ya? Gimana ya? Bukan berarti saya menganjurkan anak banyak. Anak mah Allah kasih, berapa aja kita terima. Cukup 2 jenis, laki perempuan. Masalah jumlah ya masing-masing. Direncanakan, betul kita rencanakan. Ya. Kecuali ada yang sakit dan sebagainya, kondisi-kondisi khusus memang harus ada pembatasan. Jadi dak maluri bukila mala yuri, tinggalkan keraguan-raguan. Nah, sementara orang ini, orang yang datang ketika patuh, ketika ada keuntungan, dia tetap ragu-ragu sebenarnya. Orang yang ragu-ragu, ya. Mau jalan lu siratal mustaqim apa yang lain, labil, ambivalen.
muka dua, macam-macam. Muna, ini bahasa lain. Hipokrit, sama aja. Ya. Manis di bibir, lain di hati. Ya. Ini ragu-ragu. Ya. Siapa yang contoh tidak ragu-ragu? As-Siddiq siapa? Abu Bakar. Tuh temen lu tuh, temen kamu tuh, temen lu lagi nggak boleh. Temen kamu tuh ngomong udah nyampe ke Palestina, udah nyampe ke atas. Abu Bakar ngomong, yang ngomong siapa? Itu Muhammad. Iya benar, saya yakin sama dia. Itu Siddiq. Tasdiq. Saya yakin dengan Rasulullah, dengan Allah. Jodoh, rizki, maut, kan Allah sudah tentukan. Jodoh, rizki, maut, udah nggak usah pusing. Ya. Pasti dikasih sama Allah. Kalau nggak sekarang di akhirat. Makanya pantaskan diri kita untuk mendapatkan itu. Ini bagi yang jomblo. Termasuk kita jodoh yang sudah menikah. Saya udah menikah, anak 3. Bagian dari caranya Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jodoh, rezeki juga, maut. Makanya kita berdoalah supaya terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sama juga. Ya. Pasti Allah berikan. Ya. Jangan ragu-ragu deh, enggak usah ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak ragunya Nabi ketika perang Badar. Sampai berdoa Nabi begitu. Ya Allah, saya pakai dulu. Ya Allah, sampai begini Nabi itu. Kalau engkau musnahkan pasukan ini, tidak ada lagi yang akan menyembah. Sampai sempat jatuh selendang sorban, ditaruh lagi sama Abu Bakar. Cukup ya Nabi, Allah sudah mendengar. Keyakinan Nabi. Makanya ketika Nabi ditimpukin di Thaif, ya, kan malaikat itu diutus. Apa perlu saya balik nih gunung ini? Jangan. Bisa saja nanti ada anak-anak cucunya ya mendapat hidayah. Ini dia benar ya, dia namanya kita sampaikan aja, balik aja gitu, balik ani walau ayat, sampaikan aja. Bisa saja orang yang kelihatannya kayaknya nggak mungkin dia dapat hidayah, tapi dapat tuh. Umar gimana beringasnya dia. Abu Sofyan juga kan pengusaha, ya. Dia yang dikejar pasukan Nabi waktu itu ketika perang Badar, tapi Abu Sofyan udah keluar. Pengusaha, punya uang dan sebagainya, luluh juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya, nggak usah takut. Kita punya pasangan misalnya ya, ada pasangan, ada ibu, ada istri atau suami yang mungkin belum tara sholat lah, belum sholat, ajak terus bismillah sambil doakan. Belum zakat, bismillah sambil doakan. Belum pelit banget, nggak mau ngasih sedekah dan sebagainya, bismillah, minta doakan. Kita iniin juga dari kalau yang perempuan sisa-sisa uang belanja bisa kita, karena itu juga dakwah, menyeru kepada Allah. Selamat datang Bu Guru Asaruti, tetap semangat Bu Guru ya. Ini kami berada di Fatmawati ya. Kita lanjutkan. Masih di surat An-Nur ya, ayat yang ke 50. Jadi yang sifat yang kedua adalah, yang pertama ada penyakit, yang kedua adalah ragu-ragu. Orang-orang ini orang-orang mengaku muslim tapi kalau ada untungnya aja mau datang. Nah, yang ketiga, am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka takut jika Allah dan Rasulnya berkhianat kepada dia. Orang ini takut Rasulnya berkhianat.
Allah dan Rasulnya nggak bela dia, kira-kira gitu. Ini ciri-ciri orang yang semuanya tuh dicampur tuh, penyakit, ada ragu-ragu, terus takut kalau Islam itu tidak memberi hak pada dia, gitu kira-kira. Ya. Berkhianat. Ya. Nabi SAW pernah berkata, ghanimah dihalalkan oleh Allah untuk umatku. Ghanimah itu perang, rampasan perang ya, dihalalkan. Tapi di zaman Nabi dulu enggak dihalalkan, enggak boleh. Nah, ketika ghanimah ada pembagiannya khusus untuk Nabi dan keluarganya 1/5 setelah orang-orang yang diperlukan. Ada juga yang dibagi sama mereka. Haknya sebenarnya ada. Ini masalahnya ada orang-orang yang takut Nabi itu berkhianat sama dia. Ya. Apa ada juga yang ngomong, wahai Muhammad, takutlah engkau kepada Allah. Kalau bukan aku Muhammad, siapa yang takut pada Allah? Ada orang-orang yang begitu. Jadi ya udahlah, kita pasrah saja. Kalau Allah sudah atur, udah ikutin, santai aja. Oh, saya nggak dapat nih, saya nggak dapat ini, saya nggak dapat itu. Nggak usah takut. Perut itu kosong, ada isinya. Apa yang dilakukan burung? Yang kemarin kita sampaikan, bagaimana burung itu merupakan makhluknya Allah juga, dan mereka sholat juga, mereka bertasbih juga. Burung mengepakkan sayapnya, wayak bidun, ataupun menutupkan sayapnya, itu dalam tasbih kepada Allah. Dan mereka keluar ketika temboloknya kurus gini. Tapi datang waktu ke rumahnya gede gini. Rezeki pasti Allah ngatur, nggak usah takut dikhianati. Itu teman-teman. Jadi ini 3 penyakit yang ada di orang-orang yang mengambil keuntungannya doang, maunya waktu keuntungannya doang. Alhamdulillah. Wah, kira-kira nih, maaf ya, saya sempat sampaikan, ada orang-orang yang aktif di kegiatan keagamaan Islam dan sebagainya, kan ada keuntungan di situ. Mengharap keuntungan dunia yang kecil, mengharap pada Allah. Ya. Kalau mengharap dengan manusia, mengharap dengan dunia, terputus, nggak usah ragu, pasti terputus tuh. Bal ulaika humuz zalimun, bahkan merekalah orang-orang yang zalim. Jadi disebutkan munafik ini zalim. Sebenarnya mirip juga dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang nyata. Syirik apa? Syirik bahwa Allah, contohnya Allah membeli rezeki. Iya, membeli rezeki, tapi saya gimana nanti? Dia akhirnya menaruh harapan rezekinya pada orang lain. Itu ciri-ciri syirik, dan itu zalim. Jadi jangan lupa, di komunitas mukmin muslim juga ada 2 golongan, mukmin betul sama mukmin palsu tuh. Mukmin palsu. Kita pengennya yang mana? Yang benar lah. Jangan jadi mukmin palsu. Kalau ada keuntungan datang kita. Masuk kita kalau ketika ada keuntungan. Selamat datang Pak Baka ahli ilmu pendidikan Natsur ya, pendidikan alam. Mudah-mudahan tetap semangat untuk memberikan dakwahnya kepada murid-murid dan kelompok. Tetap semangat Pak Baka ya. Jadi kembali lagi, mereka ini orang-orang zalim. Ciri-ciri orang zalim di ayat ini ada 3. Pertama apa tadi? Ada penyakit. Ya, marad, ada penyakit. Kedua apa? Dia ragu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bagaimana, pertama apa? Penyakit, kedua ragu, ketiga takut dihianati oleh Allah dan Rasul. Takut dihianati oleh Islam, takut nggak kebagian. Auzubillah. Nah, ayat, kembali lagi ke awal ayat ini ya, bahwa ada ayat-ayat Allah yang jelas, yang bayin, tapi ada orang-orang yang menolak.
ngomongnya dong, iya bener, itu Al-Quran aku yakin, itu apa namanya, itu Rasulullah, aku yakin dia Rasulnya. Tapi ketika disuruh datang untuk berhukum, ya, melakukan kebijakan sesuai dengan Islam, dia nggak mau. Ya. Dia mau datang kalau patuh, dia mau dia mau datang atau patuh kalau ada haknya di situ, ada hak nih, dia mau datang dan patuh dia sama Allah dan Rasul. Jadi ini ada orang Muslim palsu, Muslim yang datang kalau ada keuntungan. Kita mungkin nggak mau lah. Kita dianggap orang-orang zalim. Mudah-mudahan itu saja dulu. Kami dari Fatmawati Jakarta tetap semangat untuk menyebarkan ayat-ayat Allah. Lagi sekarang udah selesai. Kita sekolah Ramadan kemarin ya. Sekolah di rumah kan. Sekolah Ramadan. Mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang sudah menonton dan